Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi ya Rabbi bil Mustafa محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جدر سيدنا محمد غزالي ثم إلى حضرة شيخ سيدنا محمد ناوي الجوي البنداني ثم إلى حضرة شيخ مسيخاني بعد رمضان ثم إلى حضرة شيخ مسيخنا زين بن الغني بدر اسكن ثم إلى حضرة فقرة جدر سيدنا ثم إلى حضرة أبي اسم سيد سفيان وصلهم وفرهم أن الله تعالى يعلي درجة في الجنة ويحيد علينا صرهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم أبدا في الدنيا والدنيا والآخرة أشهد لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillah, alhamdulillah, wa bini'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kata untuk yang terindah di kesempatan malam hari ini dalam suasana bulan Rajab. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik wal hidayah, sehingga detik ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi kembali dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan harapan hadirnya kita semua, hadirnya di majelis ilmu, ketika pulang maupun hadir senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah tercurah kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak sadar kalau menuntut ilmu itu bahwasanya para malaikat-malaikat Allah senantiasa menghamparkan karpet merah, ya kan? Bahkan kalau kita digelarin karpet merah sama presiden, sama berdampingan sama presiden, wali kota, gubernur, senang kagak kita? Senang kagak? Senang lah. Kita cuma ini kita kagak sadar aja. Kalau kita sadar nih bahwasanya karpet merah ini digelar sama Allah, sama para malaikat-malaikat Allah, tentunya banyak yang ngaji, benar kagak? Foto. Ya, masuk. Banyak yang ngaji. Nah, tentunya kita datang ke sini ya senantiasa tidak lain dan tidak bukan menuntut ilmu. Para malaikat-malaikat Allah menghamparkan karpet merahnya, bukan hanya itu saja, meminta ampun kepada Allah ya dalam pergi maupun pulang. Jadi nikmat kita, udah dapat ilmu, ngopi, ngerokok, kue, udah kagak? Iya, enak kagak? Iya, pulang, pergi, dapat ampun. Masya Allah. Cuma kan kadang-kadang kan itu hidayah itu semua punya hidayah, tapi taufik itu susah. Nah, baik, kita lanjutkan pembahasan Maraqi'ul Udiyah, berlihat tentang masih ada buang air besar maupun buang air kecil. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi daraini amin. Ada buang air besar maupun buang air kecil ya. Kita ingat kembali yang pertama bahwasanya ketika kita mau buang air besar di kamar mandi ataupun buang air kecil, maka yang sebelum kita masuk kamar mandi kita terlebih dahulu baca apa? Doa. Kemudian yang kedua ya, mau masuk kamar mandi kaki kiri apa kaki kanan? Kiri. Yang ketiga, mau masuk kamar mandi pakai alas kaki kagak? Pakai alas kaki. Kalau lantai kamar mandi itu ada najisnya, kalau masih di pelur, kalau kita ya masih apa di semen ya kan? Kalau di semen kan kita ada tayu maka kan benar itu. Apalagi beraknya Batman seret ya kan? Wah ayo udah layak kemana-mana tuh ya kan, udah bingung, jadi harus duduk pakai sandal. Nah, kalau keramik ya kagak ya. Kemudian kepalanya harus apa? Ditutupin ya. Jadi masuk kamar mandi kepalanya ditutupin pakai kerudung ke, pakai kain ke, agar apa? Kita terhindar daripada syaitan. Makanya rata-rata orang yang jatuh di kamar mandi itu cepat meninggal. Kenapa? Kamar mandi itu tempatnya syaitan. Syaitannya biasa aja dong. Ya. Iya.
Tonton mereka itu bu setan, mereka kenceng banget, masya Allah. Nah, selanjutnya apa lagi? Ketika kita buang air besar maupun buang air kecil, jangan auratnya terbuka ya. Jangan buka dulu, ayo mau pipis, jangan dari masuk pintu udah buka celana, jangan dulu. Udah buka celana, ayo ya kan, masuk kamar mandi dibuka lagi ya, jangan ya. Jadi biar jangan sampai terbuka dulu. Kemudian jangan pernah ketika kita buang air kecil maupun buang air besar di tempat yang terbuka, harus yang tertutup. Dan jangan juga berikutnya apa? Wala tastaqbilil qiblata wala tastaqbiluha, jangan pernah menghadap matahari dan bulan. Nah, selanjutnya wala tastaqbilil qiblata wala tastaqbiluha, jangan pernah menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Ya. Kalau sekarang ini kan Imam Ghazali ya di sana sama Syekh Nawawi bin Al-Bantani menjelaskan bahwasanya perihal ketika itu masih di padang pasir, ya enggak? Kalau sekarang di rumah bagaimana? Menghadap kiblat, belakang kiblat, boleh atau tidak? Hah? Tertutup kan? Tertutup. Tapi afdolnya ya adabnya lebih baik ketika mau buang air kecil mau buang air besar jangan menghadap kiblat ya. Karena ada ulama yang benar-benar warok ya, langsung wah ini ente kagak punya rumah, kagak punya adab, ente buang air bikin apa tempat pup ya kan, kaktus apa namanya tuh, buang air besar apa namanya tempat apa itu? Kloset ya, kloset gitu ya, jangan sampai menghadap di kiblat ya. Walaupun di rumah juga, makanya di rumah rata-rata ada yang ada kiblat kan tempat buang air besarnya, nggak ada kan, pasti ke timur ya kan, ke selatan ya. Nah selanjutnya apa lagi? Wala tajlisi fi muhaddatsin nasi, jangan pernah kita buang air kecil atau duduk tempat yang berkumpulnya orang, ya kan? Pos kamling, ayono buang air kecil situ sembarangan aja. Atau buang air besar jangan ayono ya. Iya, kecuali kalau tempat berkumpulnya seseorang itu pos kamling itu dipakai buat maksiat, wajib hukumnya ya. Wajib. Berarti ayono buang air kecil di buang air besar di tempat pos kamling gak apa-apa, tahu ini tempat maksiat nih, dakwah itu ada dukung pokoknya ya. Iya, harga. Wah, wala taqul fil ma'ir raqidi, ya, selanjutnya jangan pernah kita buang air kecil di tempat air yang diam. Jadi air yang diam kita dilarang tuh. Ya, kalau airnya diam nggak ngalir, jangan buang air kecil. Got ngalir kagak got? Ngalir ya. Kalau airnya kecil dikit nggak ngalir nih, ayo lu buang air kecil di situ, jangan ya. Jangan. Itu bahkan mendekati hukumnya haram. Kenapa? Lantaran air yang sedikit itu bisa memenuhi hajat orang banyak. Seperti hewan, makhluk-makhluk Allah ya. Hewan mau minum, ini asin amat ini jangan. Ini saya mas ayono ogah. Kan gitu ya. Nah, selanjutnya wala fil hajari, ya, jangan pernah fil hujri, jangan pernah kita buang air kecil di lubang-lubang. Ya, lubang-lubang ya, kecuali lubang kloset itu nggak apa-apa ya. Lubang yang ada binatangnya ya, semut ya, itu nggak boleh tuh ya. Wayarumu, dan dikategorikan juga haram ya. Dan sampai itu ya. Nah selanjutnya wahdal ardo sulbata. Nah selanjutnya jangan pernah kita buang air kecil di tanah yang keras, sehingga apa? Ada percikan ya. Wa mahabba riha ihtaraza min ar-rasyas biqali inna amad hadzal qabri minhu. Jadi ada ketika itu Rasulullah lewat ke kuburan. Lalu Rasulullah mengambil pelepah daun, ditancapkan daun tersebut lantaran apa? Meringankan adab kubur. Ternyata apa perbuatan yang Rasulullah tolong dengan pelepah daun
tersebut ya, rangkaian daun tersebut lantaran si ahli kubur tersebut buang air kecil sembarangan dan kagak cebok ya, kagak istinja, kagak bersih. Kalau perempuan nggak mungkin kan, kalau buang air kecil buang apa dibilas nggak mungkin kan, pasti dibilas kan. Yang laki hati-hati yang laki ya, kalau buang air kecil dimanapun kita berada bilas ya. Airnya kagak ada ya kan, nanti dibahas ya, pakai tembok ya enggak. Ayo dong, sering gitu ayo dong. Iya, airnya nggak ada ya kan. Apa biasa bagaimana kita kalau buang air kecil? Pakai celana kita najis. Ujuk-ujuk kita sholat. Akhirnya sholatnya terima kagak? Kagak. Bahkan di antara penghuni neraka lantaran buang air kecilnya itu tidak dibilas. Ya, jadi kalau ayo buang air kecil, ayo buang air kecil, kagak ada airnya, itu gimana bilas ayo? Member mana? Membernya tembok. Member doang. Membernya sekali gitu. Member sekali, 2 kali, 3 kali. Nah loh. Ya, jangan sampai situ, jangan sampai begitu ya. Kasar. Ya, kita wahdar al-dosul bata, dan kita dilarang buang air kecil di tanah yang keras ya. Wa mahabarihi ihtarazal minarosyasi ya. Kenapa? Lantaran takut tertiup angin dan menjaga daripada percikan. Jadi kalau tanah yang keras ya kan, kita nih angin dari utara, kita kencing dari utara ya kan? Itu belepotan gak tuh? Angin gak kena percikan gak itu? Kena percikan. Makanya kita harus membelakangi angin biar agar kita tidak kena percikan air kecil ya. Angin gede amat nih, ayo angin enak adem, ngapain pipis ya kan, adem soalnya seliwir kagak tahu, kan belepotan ke mana-mana ya. Jadi kita harus tahu juga buang air kecil, jangan ujuk-ujuk arah angin kemana nih ya kan, jangan kebelet aja langsung aja bentar buang air kecil kemana-mana, belepetan ya. Nah selanjutnya wat'i fi julusika ala rijlil yusra. Kita ketika buang air kecil harus bersandar kaki kita kepada pinggul ya. Wat'i dan bersandar fi julusika pada dudukmu ala rijlil yusra, pada kaki yang kiri. Jadi kalau buang air kecil berarti harus jongkok, benar nggak? Ada perempuan buang air kecil berdiri? Habis lahiran. Buang air lahiran ya. Iya. Betul ya? Iya. Ada kan? Iya. Terpaksa itu habis dikirim, habis lahiran, habis operasi ya kan? Berdiri benar berdiri. Tapi ada nggak melihat sih? Dia benar berdiri. Nah, kita dianjurkan berikutnya ketika buang air kecil bersandarlah ketika duduk di atas kaki kiri. Coba praktekin yang laki. Yang laki jangan ngobrol aja. Coba kali praktekin buang air kecil bersandar kaki yang kiri gimana? Kalau jongkok gimana? Coba. Nah, ya gimana? Nah, begitu ya buang air kecil ya. Kenapa? Ya, karena nasibal yanuka bi anna tadalluna 'alal ardi wa tarfa baqiha. Karena lantaran ketika kita buang air kecil nih, kaki kita diinjak ya, kita duduk bersandar ke kaki kiri, kan nombang tuh. Itu seluruh penyakit keluar semuanya. Ya, beda sama jongkok yang tidak bersandar dengan kaki kiri. Jadi bersandar penyakit kencing batu ya dan lain sebagainya lah, itu harus disandar tuh. Berarti agak miring ya. Dan insya Allah kalau kita sudah bisa seperti itu, insya Allah sudah seluruh penyakit itu hilang.
Jadi walaupun laki maupun perempuan jongkok kayak perempuan, dia jangan sembarang jongkok. Ada aturannya. Kaki kiri dia duduk, pantat kita duduk di atas kaki kiri kita. Yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Yang kiri. Coba Bang Rahim contohin gimana Bang Rahim? Contohin gimana contohnya Bang Rahim? Ya kan tarik lah jauh tuh, jangan. Nah, gimana? Oh begitu, tuh mau buat begitu. Berdiri kakinya, kaki kirinya. Nah, pantat, ya, jangan begitu. Nah, coba, gitu ya. Iya. Ya, jangan salah itu ya. Buang air kecil seperti itu ya. Nah, selanjutnya wala taqawwada qa'iman fadzalika makruhun illa an dararati. Kita dilarang buang air kecil atau buang air besar dalam keadaan berdiri. Fadzalika makruhun. Pada yang demikian itu hukumnya makruh, bukan haram ya. Jadi laki maupun perempuan boleh buang air kecil dalam keadaan berdiri. Jadi kalau kita buang air kecil maupun berdiri tidak kecuali dalam keadaan darurat, hukumnya makruh. Bang Rohim buang air kecil dalam keadaan berdiri tanpa keadaan darurat, dia kan entah sakit entah apa, berdiri aja. Nah itu hukumnya apa? Makruh. Makruh itu apa artinya? La yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dia tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Itu namanya hukumnya makruh. Yogi kalau kencing berdiri hukumnya berarti makruh, bukan haram ya. Nah Rasulullah pernah nggak ketika itu kencing berdiri? Pernah. Ya, jadi kalau ada yang bertanya apakah Rasulullah pernah kencing berdiri? Pernah. Makanya hukum kencing berdiri itu adalah hukumnya makruh. Ahaduha salah satunya anna Rasulullah SAW fa'ala dzalika limardi mana'ahu minal qu'udi. Jadi salah satu penyebab Rasulullah buang air kecil berdiri dalam keadaan berdiri lantaran Rasulullah ketika itu dalam keadaan sakit, sehingga sakit itu mencegah dirinya untuk bisa duduk. Berarti kan kagak bisa duduk namanya. Ya boleh mau nggak mau ya buang air kecil berdiri ya. Apalagi Rasulullah dalam dasarnya. Jadi wasani anna istashfa bidzalika min wajhi as-salibi jariyan ala adatil arabi min anna yasdafuna bil bauli qiyaman. Jadi tradisi orang Arab ini tradisinya dulunya buang air kecilnya itu kagak jongkok. Ya, mayoritas mereka berdiri ya. Biasa orang Arab. Yang ketiga, wasalitu annahu lam yatamakkan min al-qu'udi fi dzalika makan bi kathratin najasati. Yang ketiga, boleh kita buang air kecil ataupun buang air besar dalam keadaan berdiri lantaran jikalau tempat yang kita duduki itu terdapat banyak najis ya kan. Nari ada najisnya, berdiri aja ya kan. Ayono misalkan musafir nih kemana, ke Wali Songo misalkan, ayono buang air kecil atau buang air besar, ternyata pas mau buang air besar ya kan biasanya kotor ya kan, banyak najisnya, mau nggak mau ayono biar akan berdiri. Iya salah kan biar berdiri ya, itu nggak apa-apa kalau tempatnya banyak najisnya ya, apa. Nah terakhir, wajma'i fil istinja'i bainal istimalil hajari wal ma'i. Dan berkumpulnya ketika kita membuang air besar ya dengan istinja daripada buang air kecil maupun buang air besar bainal istimalil hajari wal ma'i ya, di antara menggunakan batu dan air. Jadi hukum daripada menggunakan batu ya, ada yang wajib, ada yang mubah dan ada yang haram.
Yang wajib bagaimana jikalau kita buang air besar maupun buang air kecil tidak ada sama sekali air, maka wajiblah hukumnya memakai batu. Benar kagak? Nah, yang kedua, ubah ada air, ada batu. Mau pilih air, mau pilih batu, boleh saja. Tapi alangkah baiknya kita gunakan pakai air. Yang ketiga, haram jikalau ketika kita mau beristinja jaraknya ya dekat dengan air itu, jarak daripada kali atau sumber air itu masih dekat. Ayo males, jauh misalkan dari sini ke mana, ke kelurahan, deket kagak? Deket, ya kan kemarau nih, misalkan musim kemarau nih. Ayo males ke kelurahan, kamar mandi umum, ya kan? Karena apa penuh, ya kan? Wah udahlah, pakai batu aja lah. Ternyata di kamar mandi umum bukan hanya penuh, airnya juga banyak. Tinggal ambil airnya bawa ke rumah. Kalau air seperti itu haram. Kenapa? Karena masih ada airnya. Ya, jadi nggak boleh bujuk-bujuk pakai batu ya. Itu menurut kitab fikih ringkasan begitu ya. Jadi ringkasnya itu begitu. Nah, kalau kita beristinja dengan batu, maka yang harus digunakan batunya berapa banyak? Tiga. Kalau kita masih ragu, boleh tidak lebih? Boleh. Idza ata ahadukumul khala'i falyastanji bi thalathatil ahjari. Jika datang di antara kamu sekalian untuk buang air besar maupun buang air kecil, falyastanji maka beristinjalah bi thalathati ahjarin dengan 3 batu. Nah, bagaimana caranya kalau buang air kecil menggunakan batu, 3 batu? Gimana coba? Gimana kalau buang air kecil pakai batu? Gimana coba prakteknya, gimana prakteknya? Nah, ini batu 3 nih, ya kan? Buang air kecil, ini batu 3 nih, jajarin kita. Lah itu gimana itu buang air kecil ya? Iya. Ya, itu si Ojan, ya kan? Ojan. Iya. Iya. Terus tangan kiri apa tangan kanan yang beristinja, membersihkan itu? Tangan kiri apa tangan kanan? Kiri apa kanan? Kalau buang air kecil, kalau yang laki buang air kecil beristinja pakai batu, ya kanan pakai tangan kanan apa tangan kiri? Kiri. Itu si Ojan dipegang gimana? Iya, lato-lato itu gimana? Iya, ya. Jadi tangan kiri pegang lato-lato, ya. Tangan kanan nyebokin, gitu ya. Itu berarti itu lato-lato gendol aja kan, pakai tangan kiri jangan ya. Kecuali buat air besar. Ya. Lato-lato ini nggak ada. Ya. Jadi kalau laki-laki, Ayono gimana Ayono? Nah, Ayono gimana? Ya, jadi kalau buang air kecil pakai batu, Ayono gimana caranya Ayono? Tangan kiri atau tangan kanan? Kanannya yang kanan pegang batu. Ya. Yang lainnya ya. Ya, jadi satu ini satu berarti satu batu nih, ya kan? Cukup bunderin, wah, sampai 3 batu ya. Menurut kadar diri kita ini udah suci nih, udah nggak ada najisnya nih, udah cukup. Ya, kalau masih ragu ambil batunya lebih daripada 3, minimal berapa ya? 3.
Batunya juga batu yang padat, tidak ada apa namanya lancip. Batu bata, ayo pakai batu bata, mantep banget ya kan? Ledes ya, batunya yang halus ya, tapi batunya yang halus, jangan ini batu koral lah kalau kita kenapa ya, jangan ayo pakai batu pondasi, apalagi batu nisan, jangan. Ya, tentang batu diambil aja batu nisan ya salah, jangan jangan sampai seperti itu. Itu perihal tentang adab buang air besar maupun buang air kecil. Nah selanjutnya babul adabil wudu'i. Nah ada tentang wudu sekarang. Ada tentang wudu. Wa idza faragta minal istinja'i fala tatrukis siwak. Maka apabila engkau telah sampai daripada beristinja ya, fala tatrukis siwak, maka jangan pernah meninggalkan siwak. Tahu siwak? Kita ini yang laki-laki di kantong lebih banyak rokok apa siwak? Iya, sama ya. Ada siwak nih, ada siwak nih. Jadi nyontoin cara pakai siwak yang benar, nanti dicontohin. Al-muradu bil adabi huna matlubah. Jadi yang dimaksud dengan adab daripada sini yang dianjurkan, daripada sunnah wudu dan wajibnya wudu. Nah, wa an wi bisiwaki sunnata wa tadhhira fa bi qiraatil Quran. Hukum bersiwak itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Jadi bersiwak itu mensucikan mulut kita ya daripada untuk membaca Al-Qur'an wa dzikrillahi dan berzikir kepada Allah fi sholati pada salat kama tanwi bil jima'i husulin nasari, sebagaimana kamu berniat ya berjima menghasilkan keturunan. Jadi bersiwak yang kita pegang ini siwak, ini namanya siwak ya. Siwak ini hukumnya sunnah. Kalau kita sudah beristinja, mau wudu, sebelum wudu kita disunahkan bersiwak. Cara menggunakan siwaknya seperti apa? Seperti membentuk huruf 8. Ini huruf tinggi nanti ya. Kan 8 nih, 8 dari atas ya, dari atas. Terus gini. Nah, ini namanya siwak kan. Dia asal aja ya. Jadi 8 gini ya kan, ini dari atas kanan dulu ya, kanan terus gini tuh kayak 8 lah, dari kanan ya kan, terus dari bawah ke kiri muter lagi, baik lagi ke tengah ya. Dan insyaallah nanti diberi nama Yono siwak satu-satu ya. Jadi iya satu ya. Fa'innahu, maka sesungguhnya siwak madharatul fahmi, itu mensucikan mulut kita dari apa? Minar rahatil karihati, daripada bau yang tidak sedap. Tuh. Jadi obat jigong, obat bau mulut ya. Ini Rasulullah nih ngajurin banyak siwak, pakai siwak. Ente sakit gigi pakai siwak. Kan ente pakai garam yang banyak ditumpuk ya kan. Oke, obat dan pakai siwak tuh bagi ceng ya. Kan ibu-ibu nih rata-rata aduh nyeri buntu, kenapa nyeri buntu, sakit gigi, kenapa utang banyak. Jadi mikir aduh. Nah, jadi pakai siwak tuh buat ngilangin bau yang tidak sedap itu. Enak ada. Ntar dia beliin sayur ya ini ya. Nah, aja. Ntar asal ada burung aja pas ntar dibeliin ya. Nah, apalagi siwak itu wa maradatul rabbi, ya, mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pakai siwak dapat ridhonya Allah. Jadi perempuan nih mau laki usahain nanti kita beli siwak ya. Saya barangkali Yono ya kan, atau siapalah yang mau beramal ya enggak, rugi kagak siwak buat dipakai ibadah?
Enggak kan, nah yaudah mau umroh nih, ya kan, lu siwak aja, banyak siwak, ya kan, siwak, ya kan. Iya, siwak yang banyak, kan. Kata si Edi, lama amat siwak nunggu umroh, besok juga bisa. Gitu. Ya. Satu rel. Apalagi orang yang memakai siwak, ya. Yang kedua, mardhatul rabbi, mendapatkan ridhonya Allah, wa mas khatatul syaitani, membuat setan itu menjadi marah. Jadi orang yang memakai siwak berarti secara tidak langsung dirinya, mulutnya dia ini terhindar daripada kata-kata yang negatif. Itu maksudnya begitu. Beda lah, orang pakai siwak berarti kan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Insya Allah berarti mulutnya digunakan hal-hal yang baik gitu. Ya insya Allah. Jadi jangan pakai rokok, sepertinya ayamnya. Iya. Nah, apalagi orang bersiwak, wa sholati bisiwaki afdhalu min 70 sholatan bala siwakin. Orang yang sholat memakai siwak itu lebih baik daripada orang yang tidak sholat tidak memakai siwak. Berapa banyak pahalanya? 70 kali sholat. Jadi ayo nggak pakai siwak, ya kan, Bang Rohim pakai siwak, pahalanya beda tuh dalam keadaan sholat. Orang yang tidak sholat tidak memakai siwak itu tidak mendapatkan 70 rakaat sholat. Tapi Bang Rohim satu dia pakai siwak mendapatkan 70 kali rakaat sholat. Itu keistimewaan orang yang menggunakan siwak. Jadi nanti ya al-hidayah ya umumnya kita semuanya ya insya Allah bulan depan kalau yang punya gaji ya enggak ya beli aja 10.000 ya enggak ya kan 10.000 ya beli itu ya kan ditempatin dibungkus tuh ya beli siwak itu ya beli siwak. Jadi kita setiap ngaji pakai siwak ya, mau sholat pakai siwak ya. Insya Allah ada pahalanya. Siwak wow, ini mah rokok dikantongin 20.000 lu, bener gak? Dibakar lagi. Ya kan siwak awet siwak, kalau nggak digigit mah, iya digigit potong lagi, ya kan? Gitu. Nah, lil khabar rawahul Humaydi rak'atani bisiwaki afdhalu min 70 rak'atan bila siwakin. Nah, jadi ada hadis-hadis yang menerangkan tentang siwak. Diriwayat dikabarkan daripada Humaydi 2 rakaat bersiwak itu lebih baik ya daripada 70 rakaat salat 70 rakaat tanpa siwak. Kalau Ameri 2 rakaat sholatnya cuma 2 rakaat tapi pakai siwak itu lebih baik daripada ya orang yang sholat 70 rakaat tidak memakai siwak. Masya Allah. Insya Allah pada beli nih ya. Kan pada tahu nih, udah tahu ilmunya nih. Mau diamalin kagak ilmunya? Iya, ya kan? Ya jangan beli cangklong aja, cangklong tuh, cangklong beli udah siwak ya, insya Allah kita beli. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, raka'atin bisiwakin ta'adulu 70 raka'atin. Ya, 1 rakaat bersiwak itu sebanding dengan 70 rakaat. Masya Allah. 1 kali rakaat orang yang memakai siwak itu sebanding dengan 70 rakaat. Masya Allah. Enak gak? Rohim ya kan, sebelum sholat pakai siwak dulu. Set ya kan, dibentuk kayak 8. Set, kelar. Udah dapat 1 rakaat 70 rakaat. Bukan derajat ya. Bukan derajat, nanti dijelasin di sini. Wala yadullu hadzal haditsu ala ziyadatil fadl siwak ala fadl jamaah allati hiya bi 27 darajatin. Dan tidaklah hadis ini menunjukkan tidak menambah daripada keutamaan keduanya. Maksudnya tidak ada keutamaan keduanya, maksudnya apa namanya, berbeda antara derajat dengan 70 rakaat. Ya. Jadi pahala orang yang sholat jamaah itu berapa rakaat?
27 derajat kan. Nah, derajat dengan rakaat itu berbeda ya. Paham ya? Derajat dengan rakaat itu berbeda. Li'annahu lam yatahidil jazai fihima li'anna darajata wahidatan minal jama'ati qad ta'dilu katsiran minas sab'ina raka'atin biswakin. Kenapa berbeda dengan derajat dan rakaat? Kan derajat sama rakaat itu berbeda. Apa dasarnya? Li'annahu lam yatahidil jazai, karena tidak bisa bersatunya ya pahala pada keduanya. Apa dasarnya? Li'anna darajata wahidah, karena sesungguhnya derajat itu cuma satu ya daripada sholat jamaah. Nah, qad ta'dilu katsiran minas sab'ina raka'atan biswaki. Jadi salat orang yang berjamaah ya itu bisa sebanding dengan orang yang sholat tanpa siwak. Jadi walaupun Mang Ican kagak pakai siwak ya, tetap pahalanya 27 rakaat ya. Jadi tidak mengurangi daripada derajat kita sholat berjamaah. Maksudnya seperti itu. Nah, selanjutnya waqala wa na'i, dan telah berkata Imam Wana'i, nah qad yajibul istiyar ka li imra'atin idza amaraha zawjaha. Wajib hukumnya bagi perempuan memakai siwak jikalau suaminya memerintah. Ayo udah kamu pakai siwak ya. Kalau mau ngaku cinta sama Rasul, ngikutin sunnah Rasul, kamu wajib pakai siwak. Nah, bunda wajib tuh pakai siwak. Karena apa? Mengikuti perintah suami. Ya. Walil, siapa lagi yang dikategorikan wajib? Walil mamluki idza amruhu sayyiduhu, bagi para budak-budak jikalau memerintahkannya. Jadi kan zaman dulu mah ada budak ya. Ya budak ya kan, abah saya dibeli sama majikannya. Terus diperintahkan sama majikannya, kamu mau sholat apapun itu bentuknya sifatnya baik, pakai siwak. Nah, wajib tuh ngikutin tuh. Itu menurut Imam Wana'i ya. Apalagi waliman akala sauman au basalan yaumul jum'ati, dan bagi orang jikalau ya dia memakan pada hari Jumat makan bawang merah sama bawang putih. Jadi kalau qiyamul hari Jumat, ini laki-laki maupun perempuan, hari Jumat makan bawang merah, bawang putih, maka wajiblah kita ya gunakan pakai siwak ya, agar menghilangkan baunya daripada bawang merah dan bawang putih. Di sini kita begitu keterangannya. Apalagi bau jengkol. Ya kan? Iya. Ya, ayo mau sholat Jumat gak mandi ya kan, gak sikat gigi, ya Allah Akbar, baca Fatihah jahar lagi ya kan, jahar kelihatan kanan kiri, kedengaran kanan kiri. Bau apa ini bau jengkol ya kan, enak dunia ya. Jadi sunnah laki-laki ya ketika mau sholat Jumat, sebelum sholat Jumat maka kita wajib mandi, sunnah mandinya, sunnah mandi Jumat, bukan wajib tapi sunnah ya. Apalagi waqad tawaqqafat izalatu raihati ala siwaki li ajli sholati di Jum'ati. Nah, dan terhentilah daripada menghilangkan bau ada siwak itu karena lantaran mau sholat. Jadi untuk menghilangkan bau ya, masya Allah ya, kita digunain dianjurin pakai siwak. Siwak ini luar biasa, benar gak? Ya kan, kecil, murah, 15.000, pahalanya luar biasa. Ya kan, rokok 20.000, 30.000. Ya kan, kata 25.000, bahkan 13.000, 12.000 dibeli tiap hari lagi. Benar kagak? Iya, siwak. Ayo, siwak sering beli kita? Enggak, ya. Tuh ya, lagi, paling bini kalau lagi minta apa mau beli apa? Beli rokok mau beli siwak. Siwaknya dulu, mana rokok? Mau beli rokok.
nggak ada. Kalau siwak nggak ada jangan dikasih udah ya. Ya bini ya. Kalau Mas Anang minta beli rokok jangan dikasih. Kasih siwak aja udah. Sedotin tuh siwak tuh. Apalagi Ayono. Udah kasih siwak udah ada. Iya. Jadi udah tuh perempuan tuh. Kalau laki-laki belum beli siwak jangan dikasih mau beli rokok. Udah nggak? Iya. Beli rokok 2 bungkus 3 bungkus sehari nggak mampu. Beli siwak 15.000 20.000 kagak mampu. Masya Allah. Ya hadirin ya. Iya. Makanya ini pinter, di rokok lintingan dia. Allah karim. Nah, apa sih dasar hadisnya bersiwak? Waruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu laula an asyqa ala ummati la martum bisiwaki fi kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan atas umatku, maka aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak pada sholat. Jadi Rasulullah lah. Tapi berarti kan Rasulullah ini mengingatkan kepada kita bahwasanya siwak itu hukumnya bukan wajib, tapi sunnah. Kalau tidak memberatkan, berarti kalau tidak memberatkan kan hampir mendekati wajib, benar gak? Ya, itulah saking pentingnya bersiwak. Ya. Apalagi amaratu bisiwaki hatta khasyitu ayyatuba alayya. Amartu bisiwakku diperintahkan bersiwak hatta khasyita sehingga aku takut ayyatuba alayya, sehingga aku ditulis sehingga ada ayyatuba ditulis alayya kepadaku. Jadi Rasulullah takut ketika ditulis, khawatir ya ketika beribadah segala macam belum bersiwak. Itu maksudnya begitu. Makanya kita jangan pernah bosan ya beli siwak ya, beli siwak ya, jangan sampai nah ya yang laki-laki ya, perempuan juga ya. Jadi kalau perempuan laki minta rokok jangan kasih dia mau mie rokok siwak dulu, mana siwaknya gitu nih. Aduh itu rokok bagus sehari 15.000 ya kan, wah bagi aki buat rokoknya 4 bungkus ya kan, 15.000 kali 4 berapa? Hah? 15 kali 4 berapa? 60.000. Siwak udah 2 biji tuh ya kan baru tahu ilmunya, baru tahu ilmunya. Ya, kalau udah tahu ilmunya, praktekin ya. Nah, sampai di sini saja ya perihal adab berwudu. Nanti kita jelaskan doa wudu. Nah, berarti cara bersiwak itu sebelum kita berwudu, kita harus bersiwak terlebih dahulu ya. Mau sholat pun bersiwak terlebih dahulu. Mau baca Al-Quran bersiwak terlebih dahulu. Mau zikir bersiwak terlebih dahulu. Mau ngobrol apapun bentuknya yang sifatnya baik bersiwaklah terlebih dahulu. Sehingga kita mendapatkan pahala ya. Pahalanya dikit atau banyak ya? Banyak. Nikmat kan? Iya. Beli ya Bang Rahim ya. Insya Allah Bang Rahim kita menjadi donatur. Ya, amin. Besok punya air kan. Ini tenang aja siwak doang ya. Kalau nggak ada berita aja Bunda Bang Rahim. Nah, selanjutnya.